semuanya, sekarang kita akan menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak 1 min X lebih dari 3. Nah, untuk bentuk nilai mutlak seperti ini, kita menggunakan penyelesaian yang ini ya, karena tanda ketaksamaannya lebih dari. Ya, sesuai cara penyelesaian yang nomor 2, kita buat jawabannya. Nilai mutlak 1 min X lebih dari 3. Dia akan memiliki penyelesaian 1 min X kurang dari min 3 atau 1 min X lebih dari 3. Nah, di sini kita selesaikan masing-masing bentuk penyelesaiannya. Min X kurang dari min 3 dikurang 1. Min X kurang dari min 4. Jadi nilai X-nya ya kurang dari min 4 dibagi min 1. X, nah karena dia dibagi oleh bilangan negatif, jadi tanda ketaksamaannya berbalik arah ya, menjadi lebih dari 4. Nah, untuk penyelesaian yang kedua, kita selesaikan juga. Min X lebih dari 3 dikurang 1. Min X lebih dari 2. X lebih dari 2 dibagi min 1. Jadi X, ya, perhatikan di sini kita membaginya dengan bilangan negatif lagi. Jadi tanda ketaksamaannya kita balik, ya. Kurang dari min 2. Nah, jadi ya, penyelesaiannya kita punya 2, ya. Penyelesaiannya ada 2. X lebih dari 4 atau X kurang dari min 2. Mudah bukan? Nah, selanjutnya tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X min 2 dikurang 7 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi bentuk umum ya. Nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan C. Nah, kita rubah menjadi bentuk umum seperti ini. Ya, nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 7. Nah, jika dilihat dari bentuknya, ya, kita menyelesaikan bentuk pertidaksamaan ini menggunakan cara yang pertama. Kenapa? Karena tanda ketaksamaannya ya kurang dari. Sehingga bisa kita selesaikan seperti berikut. Nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 7. Ya, di sini 7 ini kan menjadi A. Ya, menjadi A. Jadi, kalau min A berarti di sini min 7. Kurang dari sama dengan X min 2. Kurang dari sama dengan 7. Nah, kita mau mencari nilai X-nya saja. Agar nilai X kita dapat, kita harus menghilangkan min 2-nya. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan menambahkan plus 2. Ya, jadi kita bisa buat seperti ini. Min 7 ditambah 2 kurang dari sama dengan X min 2 ditambah 2 kurang dari sama dengan 7 ditambah 2. Kenapa harus ditambah 2? Karena kan kita ingin menghilangkan min 2. Ya, min 2 ditambah 2 kan jadi 0 atau habis. Ya, jadi kita bisa memperoleh nilai X-nya. Nah, kalau kita tambahkan dengan 2, bagian yang di tengah ini, ya, yang di sebelah kanan, kita juga harus perlakukan sama, harus ditambah dengan 2, dan yang di sebelah kiri juga kita harus tambah dengan 2 juga. Ya, min 7 ditambah 2 kita dapat min 5. Kurang dari sama dengan, nah di sini kita memperoleh X. Karena min 2 ditambah 2 sudah habis. Ya, kurang dari sama dengan 7 tambah 2 kita dapat 9. Jadi,
penyelesaiannya adalah min 5, ya. Jadi penyelesaiannya adalah nilai X yang ada di antara min 5 dan 9, ya. Untuk selanjutnya, ya, kita mempunyai bentuk seperti ini. Ya, nilai mutlak X min 2 ada di antara 1 dan 7. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini dia. Ya, ini bentuk yang kita harus ingat jika kita bertemu bentuk nilai mutlak seperti ini. Ya. Nah, di sini 1 ini menjadi A, ya. Nah, nilai mutlak X min 2, ya, menjadi nilai mutlak fx, ya, nilai mutlak fx. Nah, di sini 7-nya menjadi B, ya, sehingga kita bisa susun seperti ini sekarang bentuknya, ya, untuk menjawabnya. Jawab, 1 kurang dari nilai mutlak X min 2 kurang dari 7. Nah, jadi untuk yang pertama, ya, untuk yang pertama, 1 kurang dari X min 2 dikurang 7. Nah, di sini kita mau mendapat nilai X-nya saja. Seperti biasa, kita harus hilangkan min 2-nya dulu. Ya, jadi 1 ditambah 2 kurang dari X min 2 ditambah 2 kurang dari 7 ditambah 2. 1 ditambah 2 kita dapat 3, kurang dari X kurang dari 9. Nah, untuk yang kedua, ya, penyelesaian yang kedua, kita buat dia, ya, min 7-nya jadi di depan. Ya, min 7 kurang dari X min 2 kurang dari min 1. Ya, untuk bentuk yang nomor 2, B dan A-nya bernilai negatif. Ya, min 7 kita tambah dengan 2. Min 7 tambah 2 kurang dari X min 2 ditambah 2 kurang dari min 1 ditambah 2. Min 7 ditambah 2 kita dapat min 5 kurang dari X kurang dari 1. Jadi penyelesaiannya ada 2, ya. Jadi penyelesaian ya, X ada di antara 3 dan 9, ya, atau nilai X yang ada di antara min 5 dan 1. Nah, untuk bentuk selanjutnya, kita juga menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2 min X kurang dari sama dengan nilai mutlak 2X min 1. Nah, khusus bentuk ini sama seperti bentuk persamaan. Kita menyelesaikannya dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ya, jika kita mengkuadratkan kedua ruas, tentu kita akan memperoleh bentuk istimewa. Ya, mari kita jawab seperti penyelesaian sebelumnya. Nah, kita kuadratkan dulu kedua ruasnya. 2 min X, ya, kuadrat kurang dari sama dengan nilai mutlak 2X min 1 kuadrat. Ya, nah kita rubah tanda kurungnya saja ya, menjadi kurung biasa. 2 min X kuadrat kurang dari sama dengan 2X min 1 kuadrat. Kita pindahkan ini ke ruas kiri, ya, menjadi 2 min X kuadrat kurang dikurang 2X min 1 kuadrat. Kurang dari sama dengan 0. Ya, karena kita sudah pindahkan ke ruas kiri. Nah, di sini kita ingat ada bentuk istimewa. Ya, jadi 2 min X ditambah 2X min 1. Lalu 2 min X
dikurang 2x min 1. Kurang dari sama dengan 0. Ya, kita dapat 2 dikurang 1 dapat 1. Min x ditambah 2x, kita dapat x. Nah, ini ya, 2 dikurang min 1, kita peroleh 3. Min x dikurang 2x, kita dapat min 3x. Kurang dari sama dengan 0. Ya, jadi kita sudah dapat nih bentuk akhirnya. Ya, hanya saja kita harus cari berapa sih nilai x-nya dari masing-masing bentuk ini, ya. 1 ditambah x, ya. Kita rubah dulu menjadi bentuk sama dengan, ya. 3 kurang 3x sama dengan 0. Ya, untuk apa kita merubah jadi sama dengan, Bu? Karena kita akan mencari daerah-daerah yang memenuhi ketidaksamaan ini. Cara mencarinya dengan menggunakan garis bilangan. Ya, tentu kita cari dulu nilai x yang membatasi daerah pada garis bilangan. Ya, 1 plus x sama dengan 0, kita dapat x-nya sama dengan min 1. Atau 3 min 3x sama dengan 0. Min 3x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 dibagi min 3. X sama dengan 1. Kita buat garis bilangan. Di sini min 1. Ya. Di sini 1. Ya. Nah, sekarang kita mau tahu di mana sih nilai x yang memenuhi, ya. Nah, sekarang kita mau uji nilai yang ada di sebelah kiri min 1 dan di antara min 1 sama 1 dan di sebelah kanannya 1. Ya. Misalnya, ya, uji nilai x sama dengan min 2. Kita masukkan ke bentuk ini, ya. 1 ditambah x, 3 dikurang 3x kurang dari sama dengan 0. Ya. Nah, di sini 1 ditambah min 2, 3 dikurang 3 kali min 2 kurang dari sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kita selesaikan dulu perhitungannya. 1 ditambah min 2 dapat min 1 dikali 3 dikurang, ya, 3 kali min 2. Kita dapat berapa di sini? 3 plus 6, ya, dapat 9. Kurang dari 0. Min 1 dikali 9 kan dapat min 9. Min 9 kurang dari 0. Nah, di sini daerah negatif. Ya, sekarang kita uji, ya, uji nilai x sama dengan 0. Ya, kalau di sini 0, ya, berarti 1 ditambah 0 dikali 3 dikurang 3 kali 0 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini dapat 1, di sini dapat 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat daerah positif. Ya, karena 1 kali 3 kan 3. Ya. Nah, sekarang kita uji, ya. Uji nilai x sama dengan 2 untuk yang di sebelah kanannya min 1, yang di sebelah kanannya 1. Ya. 1 ditambah 2 dikali 3 dikurang 3 kali 2 kurang dari sama dengan 0. Di sini 1 tambah 2 kita dapat 3. 3 dikurang 3 kali 2 berapa? Kita dapat ini min 3. Ya, min 3
kurang dari sama dengan 0. Ini dapat min 9 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat daerahnya negatif. Nah, sekarang mana sih yang memenuhi bentuk ini? Ya, yang diminta di sini ya, nilai dari 1 plus X dikali 3 min 3X itu harus kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari berarti di sini nilainya harus negatif. Ya, jadi yang memenuhi adalah ini. Ya, yang memenuhi ini. Kenapa yang memenuhi daerah negatif, Bu? Gitu. Karena yang diminta nilai X yang masuk ke bentuk ini ya harus kurang dari 0. Ya, harus kurang dari 0. Ya, kalau kurang dari 0 artinya dia kan sesuatu yang bernilai negatif. Jadi, yang mana yang nilainya negatif? Ya, daerah yang di sebelah sini. Ya. Sehingga penyelesaiannya X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 1. Ya, ini sesuaikan dengan tandanya. Ya, karena ini ada sama dengan, jadi kurang darinya pakai sama dengan. Ya, lebih darinya juga pakai sama dengan. Oke. Untuk selanjutnya, di sini kita menggunakan ya definisi nilai mutlak yang awal. Ya, yang dasar, yang baru kita pelajari pertama kali itu. Ya. Kenapa harus menggunakan definisi nilai mutlak? Karena di sini ada 2 nilai mutlak dan 1 konstanta, sehingga kita nggak bisa pakai cara penyelesaian yang sebelumnya. Ya. Nah, di sini tentu kita harus definisikan dia ya nilai mutlak ini seperti definisi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Untuk nilai mutlak 4 min 3X ya, dia akan tetap 4 min 3X ya, jika 4 min 3X ini lebih dari sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kita bisa ambil nilai X-nya. Berapa sih yang dimaksud? Ya. Jadi min 3X lebih dari sama dengan min 4 ya. X kurang dari sama dengan 4/3. Kenapa jadi kurang dari? Karena kan dia dibagi dengan bilangan negatif seperti sebelumnya itu, ya. Nah, sekarang ya dia akan bernilai min 4 min 3X ya jika 4 min 3X kurang dari 0. Ya, di sini min 3X kurang dari min 4. X lebih dari 4/3. Ya, jadi dia akan tetap bernilai 4 min 3X kalau nilai X-nya itu kurang dari sama dengan 4/3. Nah, dia akan bernilai seperti ini atau terdefinisi seperti ini ya, jika X-nya itu lebih dari 4/3. Ya, nah untuk nilai mutlak 2X juga sama. Ya, dia akan tetap 2X ya, kalau atau jika 2X lebih dari sama dengan 0. Ya, X berapa? X-nya lebih dari sama dengan 0. Karena 0 dibagi 2 kan 0. Ya, dia akan bernilai min 2X jika 2X itu kurang dari 0. Jadi X-nya ya kurang dari 0. Ya, dia akan tetap 2X kalau nilai X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ya, dia akan bernilai min 2X kalau dia nilai X-nya kurang dari 0. Nah, sekarang ya kita buat deh daerahnya di garis bilangan.
Ya, kalau 0 kan ada di sini ya. Nah, di sini 4/3-nya. Nah, sekarang kita definisikan masing-masing bentuk nilai mutlak di setiap daerahnya. Ya, kalau di sebelah kiri ini kan daerah yang kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, ya, berarti dia kan kurang dari 4/3. Ya, definisinya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Ya, ini juga sama. Ya, karena kan dia disyaratkan kalau X-nya kurang dari 4/3, definisinya akan seperti ini. Ya, daerah ini kan kurang dari 4/3. Ya. Nah, sekarang di sebelah kanannya kita pakai yang ini. Ya, min 4, min 3X. Nah, untuk definisi nilai mutlak 2X juga sama. Kalau dia di sebelah kirinya 0, kita pakai yang ini. Ya, min 2X. Kalau dia di sebelah kanannya 0 atau lebih dari 0, kita pakai yang di atasnya, 2X-nya. Nah, sudah. Nah, selanjutnya, nah, kita menentukan penyelesaian dari setiap interval. Ya, untuk interval X yang lebih dari 4/3, kita sederhanakan dulu bentuknya. Ya, sesuai definisi yang sudah kita dapat. Ya, jadi untuk nilai mutlak 4-3X, itu definisinya di daerah yang lebih dari 4/3, kita pakai yang ini. Ya, jadi min 4-3X lebih dari 2X kurang dari 1. Kita buka kurungnya ya. Min 4 plus 3X lebih dari 2X min 1. Kita kumpulkan yang sejenis ya. 3X min 2X lebih dari min 1 ditambah 4. 3X dikurang 2X kita dapat X lebih dari 3. Jadi ya, untuk interval X yang lebih dari sama dengan 4/3, kita dapat ya nilai X-nya itu lebih dari 3. Ya, apakah dia memenuhi atau tidak di interval tersebut? Kita buat ya, kita buat irisannya. Ya, misalnya 4/3 itu ada di sini. Nah, sekarang kita dapat nilai X-nya lebih dari 3. Ya, nah di sini lingkarannya kosong ya. Tidak penuh seperti ini. Ya, karena kan di sini tidak pakai sama dengan. Ya, di sini kita nggak pakai sama dengan. Ditanda lebih darinya. Jadi, lingkarannya kosong. Ya, tidak penuh seperti ini. Ya, di sini kita tulis 3. Ya, anggap di sini letak angka 3-nya pada garis bilangan, di sini letak 4/3-nya. Nah, kita buat ya, di sini di interval X ya, nilai X yang lebih dari sama dengan 4/3. Berarti dia seperti ini. Ya, nilai X yang diharapkan awalnya seperti ini. Tapi setelah kita sederhanakan perhitungannya, kita dapat nilai X-nya lebih dari 3. Berarti ya, kita buat. Nah, jadi yang mana irisannya? Ya, mana sih nilai yang memenuhi? Nilai yang memenuhi yang di sebelah sini. Ya, ini yang diharapkan awalnya. Tapi ternyata setelah dihitung, yang memenuhi hanya dari 3 ke kanan. Ya, jadi untuk yang pertama, nilai yang memenuhi itu X lebih dari 3. Nah, selanjutnya masih ada interval yang ini ya. X-nya ada di antara 0 dan 4/3 dan X yang ada kurang dari 0. Kita cari lagi. Nah, untuk mencari penyelesaian di interval yang nilai X-nya ada di antara 0 dan 4/3, ya, kita sederhanakan lagi bentuknya menggunakan definisi yang ada
di tengah-tengah ini. Ya, karena kan yang diminta interval nilai X yang ada di antara 0 sama 4/3. Ya, jadi kita buat definisinya 4 min 3X lebih dari 2X kurang 1. Ya. Nah, di sini kita kumpulkan min 3X min 2X lebih dari min 1 min 4. Min 3X min 2X kita dapat min 5X. Ya, lebih dari min 5X lebih dari min 5 dibagi min 5. X ya kurang dari 1 karena dia dibagi dengan negatif ya. Jadi tanda ketaksamaannya kita balik. Nah, di sini kita buat ya, kita buat garis bilangan untuk mencari nilai X yang memenuhi. Awalnya yang diharapkan nilai X-nya itu ada di antara ya, ada di antara 0 sama 4/3. Nah, sekarang kita dapat ya, setelah kita hitung-hitung kita dapat nilai X-nya itu kurang dari 1. Jadi 1 kan ada di sebelah sini ya. Jadi kita buat ya 1 di garis bilangan dengan tanda bulatannya ini kosong ya, karena kan kurang dari 1. Nah, awalnya dia itu minta penyelesaiannya ada di antara 0 sama 4/3. Tapi setelah dihitung-hitung kita dapat dia kurang dari 1. Ya, jadi yang mana irisannya? Irisannya adalah yang daerahnya sama-sama ya diarsir. Nah, perpotongannya jadinya ya ada di sini. Ya, sama-sama melewati lokasi yang sama. Ya, ini nih. Ini irisannya jadinya namanya. Ya, di sini enggak. Ya, karena kan yang diharapkan cuma dari sini ke sini. Kalau dia lewat dari 0 itu enggak dianggap. Ya, dia enggak memenuhi jadinya yang lebih yang di sebelah kanan yang di sebelah kirinya 0 ini. Ya, jadi yang dianggap hanya ya yang ini saja. Ya. Jadi, ya nilai yang memenuhi ya nilai yang memenuhi adalah nilai X yang ada di antara 0 dan kurang dari 1 ya. Nah, selanjutnya kita mencari penyelesaian ya di daerah interval atau interval X kurang dari 0. Kita pakai yang ini definisinya sekarang ya. 4 min 3X lebih dari min 2X kurang dari dikurang sama 1. Min 3X ditambah 2X lebih dari min 1 min 4. Ini dapat min X lebih dari min 5. X kita dapat min 5 dibagi min 1. Ya, jadi X-nya kita peroleh kurang dari 5. Nah, sekarang kita cari nilai X yang memenuhi. Ya, yang diharapkan itu kan ya, nilai X-nya ada di sebelah sini. Ya, ini yang diharapkan. Ya. Nah, sekarang setelah kita hitung-hitung ya, nilai X-nya itu dapat ya, nilai X yang didapat itu kurang dari 5. Ya. Nah, di sini. Jadi irisannya yang mana? Irisan yang dimaksud ya, yang melewati daerah yang sama. Nih. Ya, perpotongannya. Ya, kenapa ini bukan? Karena dia nggak ada nilai yang diharapkan di daerah yang di sini. Ya, jadi yang di daerah sini nggak kita anggap. Yang dianggap adalah yang ini. Ya, jadi nilai X yang memenuhi adalah X yang kurang dari sama dengan 0.
ya. Nah, selanjutnya kita udah dapat nih nilai yang memenuhi itu ada 3. Nah, kita gabungin sekarang penyelesaiannya. Ya, awalnya kita dapat ya penyelesaiannya yang lebih dari 3. Terus akhirnya yang kedua kita dapat penyelesaiannya ya nilai X-nya ada di antara 0 sama 1. Selanjutnya nilai X yang ketiga kita peroleh yang kurang dari 0. Nah, setelah kita gabungkan ya, karena yang ini kan digabungin ya. Yang ini kita gabungkan ketiganya ya, kita peroleh ya. Kita peroleh X-nya itu kurang dari 1 dan lebih dari 3. Kenapa kurang dari 1? Karena dari interval ya 0 sampai 1 ini kan perbatasannya sama-sama 0 ya. Jadi kalau digabungkan ya himpunan yang memenuhi itu ya ada di sini juga. Nah, jadi nyambung dia. Ya, jadi nyambung. Ya, jadi penyelesaiannya dari kurang dari 1. Ya, kita gabungin dia karena ini daerahnya nyambung. Ya, jadi kita sebut penyelesaiannya X yang kurang dari 1 dan X yang lebih dari 3. Untuk yang X lebih dari 3, dia nggak ada yang bisa kita gabungin. Ya, karena di sini nggak ada daerah yang diarsir. Ya, jadi yang kita bisa gabungin hanya yang ini aja. Ya. Jadi penyelesaian akhirnya adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Nah, sekian materi contoh soal hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.